Tripomo merupakan sebuah sastra tulis berwujud tembang atau nyanyian Dhandhang Gula yang terdiri dari 7 bait dan berisi kisah 3 kesatria sejati yang patut untuk dijadikan suri tauladan. Kisah 3 kesatria sejati yang pastinya sangat terkenal. Siapa saja 3 kesatria sejati yang tertulis dalam serat Tripomo? Simak terus, jangan kemana-mana. Tri berarti 3, Po berarti patuladan atau tauladan, serta Mo yang berarti utomo atau utama. Tripomo adalah serat karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV dari Surakarta yang mengisahkan 3 kesatria sejati sebagai tauladan untuk setiap masyarakat dalam hal bela negara atau nasionalisme. Pertama, ada Patih Suwondo yang mudanya bernama Raden Sumantri, terkenal sebagai patih dari kerajaan Maespati, era kepemimpinan Prabu Sri Arjuna Sosrobahu. Seorang patih yang membuat kerajaan Maespati mencapai puncak kejayaannya. Seorang patih yang sangat loyal akan pengabdiannya kepada kerajaan Maespati. Suatu ketika, kerajaan Maespati digempur dan diserang oleh pasukan dari Ngalengkodirojo yang dipimpin oleh Prabu Rahwanaraja. Nah, di sini Patih Suwondo sudah mengetahui bahwa kematiannya ada pada Prabu Rahwana atau Prabu Dasamuka. Akan tetapi, tetap sebagai wujud bela negaranya, Patih Suwondo sama sekali tidak merasa gentar menghadapi Prabu Rahwana atau Prabu Dasamuka. Patih Suwondo tentunya tidak serta-merta hanya menyerahkan nyawa kepada Prabu Dasamuka, akan tetapi tetap bertempur habis-habisan, mengerahkan segala kesaktian dan kemampuan yang dimilikinya. Bahkan sempat membuat Prabu Dasamuka terdesak. Namun kembali lagi kepada kodrat Yang Maha Pencipta, Patih Suwondo gugur dalam upayanya mempertahankan kedaulatan negaranya, gugur sebagai kusuma bangsa, pahlawan dalam upaya bela negara. Kedua, ada Raden Kumbakarna, adik dari Prabu Dasamuka di kerajaan Ngalengkodirojo. Seorang kesatria yang berwujud buta atau raksasa, namun memiliki hati yang sangat mulia dan luhur, di mana Kumbakarna selalu mengingatkan mengenai setiap tindakan yang salah dari kakaknya, yaitu Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka, seorang raja yang menjadi simbol keangkara murkaan yang dilatar belakangi asmara karena cinta yang bertepuk sebelah tangan kepada Dewi Sinta, istri dari Sri Romowijoyo, dan membuat Dasamuka menculik Dewi Sinta yang berujung sebuah perang besar yang menjatuhkan korban dari Ngalengka maupun Ayodhya. Raden Kumbakarna maju sebagai salah satu senopati Ngalengka, menepati dharmanya dalam upaya bela negara, bukan membela kakaknya, yang pada akhirnya gugur oleh Prabu Sri Romowijoyo, gugur sebagai bunga bangsa dalam upaya membela negara.
Ketiga, ada Adipati Karna Basuseno, kesatria yang melekat padanya sebagai pelindung Kurawa, namun dengan latar belakang tujuan yang sangat mulia, yaitu tumpasnya angkara murka oleh perang suci, perang Baratayuda. Karna Basuseno menjadi senopati perang untuk Hastinapura, kerajaan di mana Karna Basuseno menambatkan pengabdiannya. Walau sebenarnya Karna sudah paham betul akan takdirnya. Karna tidak akan menang melawan Janaka, akan tetapi tetap maju perang sebagai senopati Hastinapura melawan Janaka. Karna Basuseno gugur oleh Janaka dalam perang Baratayuda. Gugur bunga sebagai seorang kesatria sejati, yang bahkan seorang Janaka pun belum tentu layak menyandang kesatria sejati. Patih Suwondo, Raden Kumbakarna, dan Adipati Karna Basuseno, 3 kesatria sejati dalam serat Tripomo atau Tripomo Kawedar, sebuah tauladan dalam hal nasionalisme dan bela negara. 3 kesatria dalam cerita pewayangan Jawa yang pastinya juga terkenal. Semoga video ini bermanfaat dan semoga sedikit menjadikan hiburan. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Ari Poncowolo. Dan mari berbagi cerita kisah-kisah pewayangan Jawa. Mohon maaf karena pasti banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi.